Shalom Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Dalam minggu ini adalah masuk dalam minggu sengsara yang ke-6 dan kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita memohon kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, memohon kuat kuasa penyertaan-Mu, yang dimana Tuhan telah menjaga menyertai kami sebagai bagian dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasailah kami, tuntunlah kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, semuanya ini boleh kami mengerti, memahami, dan kami menjalankan di dalam kehidupan kami. Tolonglah bagi kami semua ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkanlah salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus, yaitu perjalanan Yesus di saat ia akan disalibkan. Dan tema bagi kita di dalam minggu sengsara yang ke-6 ini yaitu Roh Kudus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa. Roh Kudus menolong untuk sadar. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah menyadari di dalam kehidupan kita ini apa yang kita buat sudah menyenangkan di hati Tuhan apa belum? Dan apa yang kita lakukan, yang dimana kita lakukan untuk mengasihi sesama kita manusia, terkhusus bagi diri kita sendiri? Apakah kita selalu mengarahkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk selalu memproses di dalam kehidupan dan menyatukan diri kita dengan Tuhan? Roh Kudus menolong untuk sadar, yaitu dimana tiap kali kita sudah disadarkan oleh Roh Kudus, kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Namun kadang-kadang ada juga kita melawan apa kata Roh Kudus, yaitu hati nurani kita yang paling kecil. Kita cuek, acuh tak acuh. Dan juga kita merasa diri kita, ini yang paling baik dan ini yang paling benar. Tanpa memperhitungkan apakah itu yang Roh Kudus inginkan, yang Tuhan sudah berikan bagi kita masing-masing. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dunia sekarang ini benar, semua pada di media-media dan lain-lain pada bicara tentang virus corona. Ini sesuatu yang dimana untuk kita berbenah diri kembali, sesuatu yang dimana untuk kita memproseskan bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Saya yakini bahwa semua badai ini akan berlalu. Saya yakini bahwa virus ini akan berlalu. Tergantung bagi pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau melihat kembali diri kita? Apakah kita juga mau melihat di mana kehidupan bagi kita umat manusia ini banyak yang sekali tidak meresapi diri sendiri,
Selalu dengan dunia-dunia kecanggihan, menonjolkan kelebihan-kelebihannya, tanpa melihat kuasa Tuhan yang menyatakan bagi semua ini. Kita melihat bahwa perjalanan Yesus Kristus, bagaimana ia disalibkan, bagaimana ia diputuskan untuk menjalani sebuah kesengsaraan ini. Ia menjalani sebuah kesengsaraan ini sebenarnya untuk kita dan bagi kita. Di dalam minggu sengsara ini pun juga kita melihat kembali kesengsaraan Yesus, bagaimana ia letih dan lesu pada saat ia memikul salib. Bagaimana itu yang terjadi pada diri kita, Bapak Mama? Apakah kita berani memikul salib? Saya rasa kita semua jangan menipu diri sendiri. Kita tidak berani. Kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak berani memikul salib? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mau ikut yang benar saja susah sekali. Untuk mengikuti yang segala sesuatu yang diperintahkan untuk baik saja susah. Para pemuka agama, para pemerintah sudah menegur untuk sementara di rumah dulu. Tapi ada yang masih melawan untuk berkeliaran di luar. Masih ada yang melawan yang di mana masih berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang di mana ada tuh orang-orang yang baru datang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Karena tujuan ini baik bagi kita bersama, untuk kita proseskan diri kita, refleksikan diri kita sebaiknya. Untuk bagaimana kita belajar kesabaran. Kita orang yang sudah biasa jalan, kita orang yang sudah biasa bersama-sama, kita orang yang sudah biasa bergereja, tiba-tiba seperti ini. Ini memproseskan bagi diri kita untuk bagaimana kita proseskan bagi diri untuk kita berbenar, untuk kita juga menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, memang diri kita pasti akan rasa letih, rasa tidak bersemangat, ada rasa jenuh karena kebiasaan yang kita sudah biasa lakukan, tapi tiba-tiba seperti ini. Tapi ingat, jangan khawatir dan takut. Bagi siapa yang datang kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan, ia ditolong dan akan dilindungi. Yang penting benar-benar ketulusan hati, kesungguhan hati, dan mengangkat diri kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kisah Yesus disalibkan ini, di mana Yesus ia memikul salib, dan pada saat itu memikul salib sebagai manusia, jelas ia merasa letih. Sebagai manusia jelas ia tidak rasa kuat lagi dan ia jatuh. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah memperjuangkan segala sesuatu untuk kita, sehingga ia rela membuat semua ini. Dan Yesus ingin bagi kita bersama, bagaimana kita melihat diri kita. Seperti apa yang diungkapkan Yesus kepada perempuan-perempuan yang mengikuti dia dan menangisi dia pada saat ia lewat dan terjatuh. Dan dia menoleh pada perempuan itu, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih? Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, jelas kalau kita melihat orang yang kita sayangi, kita cintai, tiba-tiba dia dihukum, apalagi dia tidak bersalah, pasti hati kita sakit. Pasti hati kita juga merasa sedih seperti perempuan-perempuan ini. Namun harus kita ketahui bersama, mengapa Yesus mengatakan tangisilah dirimu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam nama kasih Yesus Kristus,
Maksud Yesus ini adalah bagaimana kita melihat kembali diri kita untuk masa depan yang Yesus telah perjuangkan. Yang Yesus telah berkorban ini bagi kita bersama. Yesus ingin bagi kita. Untuk kita melihat kembali diri kita sendiri. Untuk proses bagi diri kita sendiri. Apakah sudah berkenan di hadapannya. Apa kita mau berkorban mengikuti dia atau tidak. Jangan sampai kita hanya bilang memikul salib. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pikul salib. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, memikul salib sama juga dengan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bagaimana apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus mau. Yaitu bagi kita bersama. Bagaimana kita selalu bersandar padanya dan memohon kepadanya bagaimana ia pun juga memberikan bagi kita kekuatan iman, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita belajar bersama kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah jalan mengikuti Yesus apa belum? Bagaimanapun juga bagi kita bersama Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini juga mengingatkan bagi kita untuk bagaimana kita melihat dosa-dosa kita. Untuk kita mulai belajar pelan-pelan proseskan diri sebelum Tuhan memanggil kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini pun juga mengingatkan bagi kita. Tuhan Yesus bilang, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Itu berarti ada tugas dan tanggung jawab yang begitu besar bagi kita bersama, bukan saja seorang perempuan, tapi bagi kita juga sebagai bapak-bapak. Untuk bagaimana menjaga anak-anak kita yang penuh dengan iman, supaya besok lusa ia tidak jatuh dalam pencobaan dan godaan dan ujian yang ada, melainkan ia tetap kuat dan bersandar selalu kepada Tuhan. Dan ia tidak jalan menuju jalan yang sesat, sehingga besok lusa kita tidak ada penyesalan. Maka kita akan senang karena kita telah menuntun bagi anak-anak kita untuk bagaimana mereka dewasa nanti, untuk bagaimana mereka dalam kedewasaan ini belajar dengan takut akan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, memang dalam proses untuk mengajarkan bagi anak-anak untuk bertumbuh memang agak susah. Tapi ingat, memikul salib, kita juga sebagai orang yang akan membantu dan menolong, menumbuh kembangkan segala sesuatu yang baik untuk bisa memikul salib seperti Simon dari Kirene. Ya begitu datang dari jauh dan dia melihat Yesus diiring-iringi dan Yesus jatuh. Pada saat itulah orang menyuruh dia, prajurit menyuruh dia untuk memikul salib itu. Ia tanpa bentah, ia tanpa berpikir panjang, ia langsung mengangkat salib itu dan ia memikul di bahunya. Satu hal yang luar biasa Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih. Kadang-kala kita ada rasa pengeluhan untuk mengurus anak-anak kita. Ini anak dong begini, anak begitu dan lain-lain sebagainya. Kadang-kala tanpa tidak sadar kita emosi dan kita marah pada anak-anak. Itu jelas bagi kemanusiaan. Tapi kita harus pikirkan kembali. Ada satu tugas yang sangat baik bagi kita bersama, yaitu menumbuh kembangkan anak-anak kita dengan iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa Bapak, Mama. Jangan lupa ini di dalam kehidupan kita. Karena esok lusa tidak ada penyesalan kalau anak-anak kita seperti apa. Kalau kita tidak tuntun demikian, ingat, anak-anak kita besok lusa bertumbuh dan jatuh dalam cobaan. Kita harus bersedih karena kita telah mengajarkan mereka yang salah. Kita pun juga telah menyesal, tapi semua itu tidak ada guna. Seperti firman Tuhan minggu lalu, penyesalan itu tidak ada gunanya.
Selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita sama-sama berbenah diri. Bagaimana kita sama-sama juga memperjuangkan iman kita. Bagaimana kita bersama-sama saling menuntun, saling menolong bagi sesama, terkhusus bagi anak-anak kita, suami istri kita. Saling mendoakan mereka, saling menuntun di dalam iman, saling menguatkan dalam iman. Janganlah kita sama-sama hanya mau gampang, mau instan. Sudahlah, lu begini dan lu begitu dan lain sebagainya. Akibatnya apa yang terjadi? Perkataan Yesus jadi bukti. Penyesalan itu akan datang. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Lebih baik perempuan yang mandul yang tidak pernah melahirkan, yaitu Yesus memberitahukan ilustrasi ini untuk mengingatkan bagi kita bersama bahwa Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab, anugerah terindah, yaitu anak-anak. Bagaimana kita proseskan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Makanya Yesus mengatakan lebih baik perempuan yang mandul tidak punya anak-anak, karena mereka tidak punya tanggung jawab untuk mengurusi anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan kita yang punya anak-anak? Ini satu persoalan bagi kita bersama, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih. Ini tujuan adalah iman, menumbuh kembangkan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kita melihat bagaimana penderitaan Yesus karena dosa-dosa kita. Makanya Yesus mengingatkan bagi kita untuk tangisi diri kita. Yesus inginkan bagi kita bersama, yang dimana masih berikan kesempatan hidup di dunia ini, untuk berbenah diri, menyesal akan dosa-dosa kita, dan mulai memproseskan diri untuk kembali kepadanya dengan apa yang ia inginkan, dengan apa yang ia mau. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, bagi Yesus, bagaimana kehidupan kita mendatang ini, apa yang harus kita proseskan dalam hidup, apalagi dengan kejadian sekarang ini. Kita malah membagikan di sosial media bukan hal yang menguatkan, tapi hal-hal yang menakutkan. Bukan hal-hal yang menghibur, bukan hal-hal yang bagaimana mendoakan bagi perawat atau para medis, dokter, dan orang-orang yang turut membantu dalam hal ini. Namun, kita membagikan hal-hal yang mengerikan. Kita lupa juga membagikan, yaitu terutama firman Tuhan yang selalu menguatkan bagi kita bersama. Itu hal yang terpenting, karena virus apapun juga, tapi Tuhan yang punya kuasa. Hari ini Tuhan katakan virus ini hilang, maka semuanya akan hilang. Masing-masing dalam diri kita punya persoalan. Apakah persoalan itu berlanjut? Tidak. Persoalan itu tidak akan berlanjut, karena diri kita sudah berserah pada Tuhan. Lihatlah pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing. Saya orangnya suka penyakitan, dari kecil sampai besar. Ada satu penyakit yang datang yang tiba-tiba, namun penyakit itu hilang. Karena apa? Pertama, karena saya bersuruh pada Tuhan Yesus, memohon kuasa-Nya, memohon penyertaan-Nya, untuk Ia menjamah setiap makan dan minum. Begitu orang-orang yang merawat saya. Dan saya mulai
memproseskan diri untuk makan yang teratur, minum obat yang teratur, dan sekaligus berdoa dan berdoa. Disitulah mujizat Tuhan nyata. Saya sembuh hingga sekarang ini. Saya hadapan Bapak Mama semua yang ada. Dan saya diingatkan kembali dari proses sakit ini, saya mulai berbenah diri. Ternyata saya selama ini telah berbuat salah, yaitu tidak jaga diri dalam hal kesehatan. Kedua, saya telah berdosa juga, yang dimana saya melanggar segala titah Tuhan yang ada. Sehingga saya yang mengalami penyakit ini. Dan akhirnya saya menyesal dan kembali kepada Tuhan dan memproseskan diri saya. Sehingga Tuhan menyembuhkan saya. Dan Tuhan pun juga memulihkan saya untuk melanjutkan di dalam pemberitaan firman. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan ini pun juga mengajarkan bagi kita bagaimana kita juga sebagai orang yang menolong, orang yang membantu. Seperti Simon. Marilah kita bersama-sama. Jangan melihat orang yang kita bantu itu siapa. Faktor keluarga, faktor kedekatan, atau karena dia sahabat. Jangan. Tapi kita membantu orang itu karena Yesus. Kita menolong orang-orang tersebut bukan karena faktor-faktor itu, tapi karena cinta Yesus pada kita dan kita bagikan bagi orang lain. Ini yang terpenting bagi diri kita, meresapi kasih Yesus, meresapi cinta Yesus dalam diri kita. Sehingga kita membantu orang-orang tanpa berpikir apa yang akan terjadi. Tanpa berpikir apa yang saya dapat. Tanpa berpikir bagaimana kita akan memperoleh sebuah imbalan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Roh Kudus menolong untuk kita sadar. Dan kita masing-masing di dalam rumah, suami istri bersama anak-anak, mari kita naikkan doa-doa kita pada Tuhan. Kita refleksikan diri kita. Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan apa belum? Memohon kuasa Roh Kudus menyertai diri kita untuk kita diingatkan semua ini, sehingga kita kembali berbenah diri dan kita kembali dibentuk oleh Tuhan dan yakin dan percaya kita akan dipenuhi berkat Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab, semuanya itu akan dijalankannya dengan baik dan penuh rasa syukur pada Tuhan. Ingatlah, semua badai akan berlalu, tergantung bagi diri Anda dan saya, diri Bapak, Mama, saudara-saudara dan saya. Apakah kita akan menyesalkan dosa kita? Yang kita kembali pada jalan Tuhan untuk bisa memikul salib seperti Simon, untuk saling membantu, saling menolong, saling menjunjung tinggi dalam nilai-nilai kemanusiaan, terkhusus kerohanian, dan membawa cinta kasih Tuhan bagi semua orang. Kiranya Roh Kudus memberkati Bapak, Mama, saudara-saudara semua, dan Roh Kudus selalu membarui dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selalu menyenangkan di hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih. Amin. Shalom.